بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا يعسوب الدين، السلام عليك يا أبا الحسنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kesempatan pada kita untuk memeriahkan, menyambut hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Di hari-hari ini banyak majlis di beberapa tempat mengadakan peringatan kelahiran beliau Amirul Mukminin alaihi salam. Peringatan-peringatan semacam ini diadakan untuk mengajak kita semua lebih mengenal manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai opah risalah yang harus kita bayar. Peringatan kelahiran manusia-manusia suci semacam ini untuk menambah keyakinan dan keimanan kita, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul dan keluarga sucinya, untuk menambah wawasan kita terhadap Islam, untuk menambah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai bekal untuk menuju kepadanya. Karena itu peringatan-peringatan yang diadakan baik dalam memperingati hari kelahiran atau syahadah, tujuannya untuk mengenal mereka, mencintai mereka, dan kemudian mengikuti apa yang diajak, yang diserukan oleh mereka. Pertama-tama, selamat berbahagia, selamat bergembira kita ucapkan bagi semua pecinta Amirul Mukminin. Kita ucapkan tahniah kita kepada semua pecinta, khususnya para maraji', para ulama, dan seluruh pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dalam rangka hari kelahiran beliau yang tepatnya besok tanggal 13 Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hari kelahiran beliau yang membawa kita memperoleh taufik dari Allah untuk mencintai beliau, mengikuti beliau. Ayyuhal ikhwah, apa yang mampu untuk kita bicarakan mengenai Amirul Mukminin, manusia yang telah diberi oleh Allah bermacam-macam kelebihan. Dari mulai hari lahirnya adalah kelebihan, sampai hari syahadahnya juga merupakan kelebihan dan keagungan yang dimiliki. Kalau semalam kita menghadiri mungkin acara, kita membicarakan mengenai beliau dari ayat-ayat yang mengenalkan kita mengenai beliau.
atau sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan pasti kita akan mohon maaf kepada Amirul Mukminin untuk berani mengungkapkan sesuatu mengenai beliau, karena enggak mungkin apapun yang telah diungkapkan tetap hanya merupakan setetes dari lautan keagungan beliau. Cuman malam ini saya ingin berhenti dan kita ingin membahas bersama mengenai satu sabda Rasul berkaitan dengan beliau. Dan satu riwayat ini menunjukkan keagungan yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Malam ini kita akan berhenti pada satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika ingin mengenalkan kepada kita siapa sosok Amirul Mukminin. Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali la yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali, dan tidak pernah berpisah keduanya sampai kelak ketemu di telaga haudku. Adakah yang lebih agung dari Al-Quran? Kalau Allah membicarakan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, Allah sifati kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat atau Isa, Injil pada Isa, dan kitab-kitab sebelumnya. Kalau Allah menceritakan mereka umat-umat yang menerima Alkitab, baik Taurat, Injil atau Zabur, Allah hanya menyebutkan al-utu nasiban minal kitab. Mereka yang hanya diberi sebagian dari Alkitab. Alkitab yang sempurna semuanya adalah Al-Quran. Dan hanya Rasul yang mampu menerima Al-Quran. Al-Quran yang disebut oleh Al-Quran ketika mensifati Al-Quran sendiri. Ketika Rasul harus mempersiapkan diri dan Allah telah persiapkan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi untuk menerima Al-Quran, Allah sebutkan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang berat. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Bahkan Al-Quran menggambarkan bagaimana dahsyatnya dan agungnya Al-Quran ini. Ketika Allah menggambarkan, kalau aku turunkan Al-Quran di gunung, gunung akan pecah berkeping-keping. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Quran itu yang ada pada Rasulullah. Al-Quran hanya beliau yang menerima Al-Quran, hanya beliau yang mampu menerima Al-Quran. Seluruh ilmu ada pada Al-Quran. Seluruh kandungan ilmu dari yang awal sampai yang akhir semua ada pada Al-Quran. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau pernah menggambarkan begini: kalau semua yang di bumi ini dari timur sampai barat semuanya mati dan aku sendiri hidup di bumi ini, selagi aku bersama Al-Quran, aku tidak merasa asing dalam kehidupan ini. Al-Quran. Karena itu kemudian membacanya perlu pahala dan semuanya Al-Quran. Ar-Rasul ketika ingin menggambarkan kepada kita siapa sosok Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Rasul menyebutkan Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'ali lan yaftariqa. Artinya seluruh kandungan Al-Quran ada pada Ali bin Abi Thalib. Ya, memang semenjak kecil beliau hidup bersama Rasulullah, langsung dididik Rasulullah. Didikan Rasulullah yang ada pada Rasulullah itu yang diberikan pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Semenjak wahyu pertama turun, Iqra, di situ ada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian mendampingi Rasul dari ayat demi ayat yang turun. Karena itu kemudian beliau bersumpah, wallahi, tanyakan kepadaku Al-Quran, wallahi, tidak ada satu ayat yang turun dalam Al-Quran
kecuali aku tahu kapan turunnya, waktu malam atau siang, waktu di daratan atau di gunung, kepada siapa diturunkan, semua ada padaku. Saluni, tanyakan kepadaku. Kandungan Al-Quran ada pada beliau. Ketika orang disebut memiliki ilmu yang paling mulia, paling agung adalah ketika memahami Al-Quran. Sementara riwayat demi riwayat Rasul menyebutkan a'lamukum ba'di Ali, aqdahukum Ali, dan semuanya, bahkan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, karena ilmu Al-Quran ada pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga Amirul Mukminin bukan hanya mengambil seluruh makna Al-Quran, tapi kemudian bahasa beliau adalah karena dekatnya dengan Al-Quran dan dengan Sayyidil Wujud, manusia yang paling fasih sallallahu alaihi wa alihi, maka kemudian semua bersaksi tiada bahasa sastra terindah, bahasa terindah ba'dal Habibul Mustafa Muhammad illa Ali bin Abi Thalib wa ali Muhammad. Al-Quran bersamanya. Jadi ketika Rasul menyebutkan Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali, adalah Ali Al-Quranun Natiq. Karena itu kemudian setiap beliau menyampaikan sesuatu, beliau sampaikan dengan ayatnya. Bukan cuma berkaitan dengan hukum fikih dari ayat, atau ketika ma'rifah mengenai tauhid dan semuanya, bahkan mengenai seluruh ilmu beliau ambil dari ayat Al-Quran dan diberikan kepadanya. Pernah dalam satu riwayat, Imam Ali bukan cuma menjelaskan mengenai ayat ini, artinya ini, dan beliaulah yang selalu menghubungkan ayat dengan ayat Al-Quran yang lain dalam tafsir beliau. Tapi pernah beliau menyampaikan ketika beliau mengatakan saluni, saluni, dan hanya beliau yang berkata tanyalah kepadaku. Dan setiap orang yang berani mengatakan tanyalah kepadaku pasti akan terjatuh dalam beberapa pertanyaan. Tapi Amirul Mukminin tidak. Bahkan ketika kita membicarakan Al-Quran, Amirul Mukminin ketika beliau mengatakan saluni, ada orang bertanya mengenai Al-Quran, bukan lagi masalah hukumnya, bukan lagi masalah tafsirnya, bukan lagi. Mereka termasuk Ibnul Qawa dan lainnya, mereka menanyakan Al-Quran dalam khawasnya Al-Quran, arti-arti batin Al-Quran yang beliau miliki. Sehingga ya Amirul Mukminin, kalau kita takut dengan tenggelam apa? Bacalah ayat ini. Kalau kamu takut dengan pencuri, bacalah ayat ini. Kalau kamu sakit, bacalah. Seluruh dibawa oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Karena itu beliau selalu berkata, tanyakan kepadaku. Demi Allah, seluruh ilmu yang akan kalian tanyakan, aku telah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diberi oleh Rasul ilmu sekian ribu bab, dan di setiap bab aku buka sekian ribu lagi. Karena Imam Ali tidak pernah meninggalkan Rasul. Imam Ali pernah bercerita, kalian tahu bagaimana kedudukanku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah berpisah. Kalau aku diam, aku diberi. Kalau aku bertanya, aku dijawab. Kalau aku tidak tanya, aku diberi ilmu itu. Terus zakani zakka. Zakka seperti ditulang kata orang Jawa, terus diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita ingin membicarakan keagungannya Amirul Mukminin, pasti kita nggak mampu. Tapi dari riwayat tadi kita bisa memahami bagaimana Rasul menggambarkan keagungan Amirul Mukminin, sehingga beliau bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama beliau. Akan saya bacakan beberapa riwayat bagaimana beliau mengajak kita, menggugah umat ini supaya lebih dekat pada Al-Quran, supaya lebih akrab dari Al-Quran, supaya menimbah ilmu Al-Quran, supaya mengambil semua ibrah, tadabbur, pelajaran dari Al-Quran. Karena itu kemudian ketika Rasulullah menitipkan atau wasiat pada umat ini, menitipkan agar mereka berpegang sesuatu, mereka titipkan adalah kitab Allah wa itrati ahla baiti. Karena mereka ahlul bait ini yang menggandengi Al-Quran.
Jadi ketika Al-Quran itu mukjizat, maka Amirul Mukminin itu juga mukjizat. Karena bersama Al-Quran dan Al-Quran. Kalau Al-Quran penuh dengan segala macam ilmu dan semuanya, itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib selalu ingin menggugah umat ini supaya mengkaji, mempelajari Al-Quran. Akan saya bacakan beberapa wasiat-wasiat beliau, ungkapan-ungkapan beliau supaya kita mendekat Al-Quran, dan nanti kita akan akhiri sebagai contoh kecil bagaimana beliau menafsirkan Al-Quran. Salamullahi alaihi. Ada kata-kata Rasul Imam Ali ketika mengajak kita untuk memahami Al-Quran. Sebelum saya bacakan wasiatnya, beliau pernah bersumpah begini. Wallahi ma nazalat ayat illa waqad alimtu fima unzilat wa aina unzilat inna rabbi wahabali qalban aqula wa lisanan taliqa. Demi Allah, tidak ada satu ayat yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya, untuk siapa diturunkan. Allah telah memberikan kepadaku akal dan hati yang begitu mampu meresap semuanya, dan lisanan taliqa alaihi salam. Salah satu wasiatnya beliau begini. Saya akan bacakan. Ini wasiat beliau mengajak kita supaya pergi pada Al-Quran, mengkajinya, membacanya dan semuanya. Begini beliau mengatakan, wa'lamu anna hadzal Qur'an huwa an-nasih alladhi la yaghush. Ketahuilah bahwa Quran ini adalah pemberi nasihat yang tidak pernah menipu. Wal hadi alladhi la yudhil. Al-Quran pemberi petunjuk yang tidak pernah memberikan menyesatkan. Fastashfu min adwaikum. Carilah obat dari semua penyakit kalian dari Al-Quran. Fa inna fihi shifaan min akbarid da. Karena dalam Al-Quran ada obat untuk penyakit yang paling dahsyat. Wahuwal kufru wan nifaq wal ghayyi wal dalal. Yaitu penyakit kekufuran, kenifakan, kesesatan. Wa'lamu, ketahuilah bahwa Al-Quran annahu syafi'un musyaffa', memberi syafaat. Kelak memberi syafaat kepada yang membacanya. Wastadilluhu ala rabbikum, carilah petunjuk menuju Tuhan kalian melalui Al-Quran. Wastansihuhu ala anfusikum, mintalah nasihat untuk diri kalian dari Al-Quran. Wattahimu alaihi ara'akum, kemudian lupakan semua pendapat kalian, hanya ambillah dari Al-Quran. Kalau Ramadan selalu kan kita baca wasiat beliau yang ketika disampaikan kepada Al-Hasan Al-Husain di akhir hayatnya. Salah satunya, Allah fil Quran fala yasbiqukum ilal amal bihi ghairukum. Hati-hati, jagalah Al-Quran. Jangan sampai orang lain yang akan mengamalkan Al-Quran, mengambil pengetahuan Al-Quran mendahului kalian. Kemudian yang ketiga, beliau mengajak supaya kita akrab dan sering duduk dan membaca Al-Quran. Kenapa? Dengarkan ungkapan beliau. Ini manusia Qurani yang digandengkan oleh Rasulullah dengan Al-Quran, membicarakan mengenai Al-Quran. Begini beliau menyebutkan, ma jalasa hadzal Quran ahadun illa qama anhu bi ziyadah au nuqsan, ziyadah fi huda au nuqsan min ama. Tidak ada orang membaca atau duduk menekuni Al-Quran kecuali akan mendapatkan tambahan dan kurangan. Tambahan memperoleh hidayah, dan kurang akan jauh dari kesesatan. Al-Quran, kitab yang telah Allah berikan dalam Al-Quran segala macam cara ma farratna fil kitabi min syai'. Begitu Al-Quran mensifati Al-Quran, Allah sebutkan kami enggak tinggalkan, semua sudah ada dalam Al-Quran. Karena itu bahasa Al-Quran tafsilan likulli syai', merinci segala macam ilmu ada dalam Al-Quran. Dan Amirul Mukminin orang yang terdepan bersama Al-Quran. Jadi kalau kita melihat ilmu itu, Al-Quran itu ilmu, maka beliau adalah pintu kata ilmu Rasul. Kalau Al-Quran itu adalah obat, syifa'un linnas, maka beliau adalah syifa, obat. Karena beliau ada Al-Quran, dan Al-Quran ada pada beliau. Kalau kemudian Al-Quran tadhkirah, peringatan, pelajaran, maka semua itu ada pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pernah seorang datang bertanya kepada beliau, ya Amirul Mukminin mazzub,
Zuhud itu apa sih? Ini saya ingin membawa beberapa contoh. Beliau menjawab pertanyaan orang dengan Al-Quran. Dan ini ada ribuan pasti. Silahkan kita kaji. Ada orang tanya az-zuhud. Zuhud itu kan orang kalau biasanya memahami zuhud itu orang nggak mau dunia. Terus orang nggak punya dunia mengatakan dirinya zuhud. Padahal apa yang dizuhudi memang dia nggak punya. Imam Ali ketika ditanya mazuhdu ya amiral mu'minin, kemudian beliau mengatakan az-zuhdu fi kalimataini minal Qur'an. Kata beliau, zuhud kamu tanya cuma 2 kalimat dalam Al-Quran. Kemudian beliau membaca firman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Faman lam ya'sa 'ala al-fat, wala yang tidak gembira, yang enggak sedih. Al-Quran bilangnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu enggak sedih dengan apa yang hilang darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu enggak terlalu gembira dengan apa yang ada, yang kamu miliki. Kata Imam Ali, siapa yang tidak sedih apa yang hilang darinya dan tidak terlalu bergembira apa yang datang padanya, fahuwa zahid, itulah orang yang zuhud. Az-zuhud kalimatain fil Quran, likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima. Orang zuhud itu ketika ia menerima, dia syukuri. Ketika lepas dari dia merasakan ketentuan Allah, Allah ambil dan yang terbaik. Tidak menjadikan ketika dia punya lupa, atau ketika diambil dia menjadi hilang semuanya. Tidak, tetap likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima. Orang sering mengartikan zuhud ini keliru. Zuhud bajunya harus compang-camping, enggak mau semuanya, enggak mau. Bisa orang zuhud di garasinya ada mobil-mobil mewah, tapi dia orang zuhud. Karena saat dia miliki enggak berubah, saat dia enggak ini hilang enggak berubah. Karena itu dalam ungkapan lain Imam Ali menafsirkan zuhud begini, laisa zuhdu an la tamlika syai'an, walakinna zuhda an la yamlikaka syai'un. Zuhud itu bukan berarti kamu harus gak punya sesuatu, gak memiliki sesuatu. Tidak. Tapi zuhud itu artinya kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Silahkan Anda memiliki harta, Anda yang memiliki, bukan Anda dimiliki oleh harta. Lebih jauh lagi kemudian Imam Ali ingin menjelaskan supaya orang tidak menampakkan kezuhudannya dengan pura-pura dan sandiwara dan semuanya. Imam Malik benar mengatakan begini, a'dhamu zuhdi ikhfa'u zuhud. Seagung-agung arti zuhud adalah menyembunyikan zuhud itu. Jadi ketika beliau ditanya apa zuhud, likaila, dalam 2 kalimat dalam Al-Quran, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan ayat semacam ini, jawaban-jawaban semacam ini dalam Al-Quran, dalam ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib sangat, karena Al-Quran ada pada beliau. Beliau bukan cuma hafal Al-Quran, itu sudah pasti. Beliau yang hafal Al-Quran, beliau yang menulis juga Al-Quran. Sehingga dalam riwayat setelah wafat Rasul, beliau mengumpulkan semua Al-Quran, dengan sehingga semua ayat-ayat Al-Quran ada pada beliau. Dan semua kandungan dan rahasianya. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan, setiap ayat Quran turun, aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi arti ayat. Karena itu kemudian Ibnu Abbas, murid beliau, lalu kita baca tafsirkan hampir semua buku tafsir, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu pernah belajar sama Amirul Mukminin mengenai Fatihah, diajak oleh Amirul Mukminin, ya Ibnu Abbas, setelah salat Isya kamu ke Jabbana, kuburan sana, tempat yang kosong. Baru sampai sana Ibnu Abbas kemudian Ibnu Abbas menceritakan, aku mulai belajar dari Amirul Mukminin mulai kalimat bismillah, enggak sampai alhamdulillah, baru cuman alifnya, lamnya dan segala macam, belum sampai alhamdulillah, tiba-tiba kata Imam Ali, ya Ibnu Abbas, siap-siaplah, sebentar lagi fajar sudah. Karena itu Ibnu Abbas kemudian mengatakan, ilmu ini ada 9, ilmu ini ada 10, yang 9 ada pada Amirul Mukminin, yang 10 dibagi semuanya, dia masih ikut yang 1 itu. Ibnu Abbas pengakuannya.
Karena ketika orang sudah memiliki Al-Quran dan bersama Al-Quran, apalagi dibicarakan? Semua ilmu di situ. Ketika beliau membaca ayat, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau masih di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan menyiksa umat ini selagi mereka masih beristighfar. Tiba-tiba Imam Ali mengatakan, ada dua yang membuat aman di bumi ini. Hunaka amanani fid dunya. Wa qad rufi'a ahaduhuma fadunakumul akhar. Yang satu sudah diangkat oleh Allah, tinggal satu, hati-hati kalian. Apa yang diangkat? Rasul telah wafat. Kemudian yang sisa adalah istighfar. Selagi istighfar, Allah akan amankan umat ini. Hunaka amanan, kata Imam Ali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Ada orang yang bernama Ibnul Kawa. Ibnul Kawa ini kalau kita baca buku-buku selalu sering bertanya. Tanyanya itu ngekel, kata orang. Suka tanya-tanya yang sepertinya ingin mengalahkan Imam Ali. Dan dia termasuk yang memerangi Imam Ali. Dan mati saat memerangi Imam Ali Ibnul Kawa. Selalu tanya begitu. Bahkan pernah di atas mimbar Imam Ali sedang khutbah begini. Kadang-kadang Imam Ali salat, Ibnul Kawa teriak-teriak. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, untuk mengejek Imam Ali. Pernah setengah-tengah Imam Ali di mimbar. Ibnul Kawa tanya, "Ya Amirul Mukminin, aku mau tanya, antara tempat mimbarmu sampai Arsyullah itu berapa jaraknya?" Kata Imam Ali, "Sal tafaqquha, la tas'al ta'annutha." Tanyalah orang yang ingin menuntut ilmu. Jangan menanyakan hal-hal yang kamu ingin menyampaikan kesombonganmu, kecongkaanmu. Ama waqad sa'alta fasma'il jawab. Tapi kamu sudah tanya, dengarkan jawabanku. Antara tempatku sekarang ini, mimbar ini sampai Arsyullah, cukup seorang mukmin berkata la ilaha illallah. Naik kalimat itu ila Arsyullah. Dalam ungkapan lain, di selain ini beliau mengatakan da'watun mustajabah. Antara tempat kita dengan Al-Arsy cuma da'watun mustajabah. Ibnul Kawa kemudian mengatakan, kalau orang mengucapkan kalimat yang kamu ucapkan, yang kamu katakan dari la ilaha illallah, apa pahalanya? Kata Amirul Mukminin, kalau dia sekali mengucapkan kalimat itu, muhiyad dzunub, semua dosanya dihapus, seperti kertas yang ada tulisan dihapus menjadi putih kembali. Kalau mengucapkan dua kali, Ibnul Kawa ini, kalau mengucapkan dua kali kalimat itu naik, dan seluruh malaikat menyambut sambil berkata, irfa'u li'azamatillah, ikhsha'u li'azamatillah, berkhusyuklah menerima kalimat ini. Dari saat itu Imam Ali langsung menjawabnya, wa idza qalaha thalatha, kalau orang itu mengucapkan kalimat itu thalatha. Tetapi di awal tadi Imam Ali mengatakan caranya ini adalah orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, dari hatinya, bukan sekedar lisan. Kata Imam Ali, ketika sampai ketiga kali, waqafatil kalima bi jambil arsy, kalimat itu akan berhenti di Arsyullah. Dan saat itu Imam Ali mengatakan, membawa riwayat, pasti semua dari Rasulullah, saat itu Allah berfirman, wa izzati wa jalali la aghfiranna liqa'iliki bima kan, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan ampuni siapa yang mengucapkan kamu kalimat la ilaha illallah, siapapun dia dan apapun dosanya. Ibnul Kawa ini suatu hari datang pada Imam Ali, bertanya begini, ya Amirul Mukminin, hal kallamallahu ahadan qabla Musa? Apakah Allah pernah mengajak dia khitab kepada seseorang sebelum Nabi Musa? Karena kalau Nabi Musa kan terkenal khataballahu Musa, Musa kalimullah.
Pertanyaan Ibnul Qawa, apakah Allah pernah berkhitab kepada seseorang sebelum Musa? Amirul Mukminin menjawab, "Na'am. Kallamahum jami'an barrahum wa fajirahum. Wa kallamahum wa ajabu." Iya, Allah telah mengajak berbicara sebelum Musa kepada seluruh makhluk manusia, orang yang baik maupun yang fajir, semua telah diajak bicara oleh Allah dan mereka telah menjawab. Ibnul Qawa enggak memahami, thaqula alaihi, berat bagi dia. Kaifa ya Amirul Mukminin, bagaimana? Dia melihat Nabi Musa sudah mendapatkan kehormatan kalimullah. Kalau Imam Ali menjawab, Allah telah mengajak bicara seluruh manusia dan mereka telah menjawab, kaifa ya Amirul Mukminin. Tiba-tiba beliau mengatakan, ama taqra wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Bacalah ayat ketika Allah mengambil sumpah seluruh anak Adam di alam itu, kemudian Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, seluruh manusia mengatakan bala. Allah khatabahum. Hal-hal semacam ini selalu disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan seluruh ma'arif ketika beliau menyampaikan dengan ayatnya atau beliau menyampaikan tanpa menyebut ayat, tapi jawaban beliau itu adalah semua intisari dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah dalam Nahjul Balaghah sering Syarif menyebutkan kalimat ini yang diungkapkan oleh Imam Ali ini ayatnya dalam Al-Quran. Seperti kalau Imam Ali mengatakan, siapa yang diberi oleh Allah untuk mampu, diberi taufik untuk bersyukur, pasti akan mendapat tambahan, begitu. Siapa yang diberi oleh Allah taufik untuk doa, pasti akan dikabulkan. Hal-hal semacam ini kemudian nanti dalam Nahjul Balaghah Syarif menyebutkan, dan ini seperti dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, seperti dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Semua yang disampaikan oleh Amirul Mukminin tisari dari Al-Quran. Kenapa? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Gak pernah berpisah dalam semua jawabannya. Pernah beliau ditanya, ya Amirul Mukminin, kaifa yuhasibullahu al-khalqa ala kathratihim? Ya, apa nanti di hari kiamat Allah menghisap semua orang ini dengan begitu banyak manusia ini? Kata Imam Ali, kama razaqahum ala kathratihim, sebagaimana Allah memberikan rezeki mereka dengan sekian banyaknya. Ya Amirul Mukminin, kaifa yuhasibullahu al-khalqa wa hum la yarawnahu? Kan kita enggak bisa melihat Allah. Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita ini manusia dihisab, sementara yang dihisab manusia enggak melihat Allah? Allah la yara. Kata Imam Ali, kama yarzuqahum wa hum la yarawnahu, sebagaimana mereka juga diberi rezeki dan mereka enggak melihat. Artinya melihat Allah dengan mata, melihat Allah dengan atharnya, dengan dalilnya, dengan ciptaannya, iya pasti. Karena itu Imam Ali ketika ditanya, ara'aita rabbak, beliau mengatakan, celaka kamu. A'budu rabban lam ara, apakah aku menyembah Tuhan yang enggak dilihat? Tetapi tidak dilihat dengan mata, dilihat dengan al-qalb dan semuanya. Dan begitu selalu jawaban-jawaban beliau. Sehingga ada orang juga tanya, ya Amirul Mukminin, idza sudda babur rajul min aina ya'tihi rizquh? Dengarkan jawaban-jawaban Amirul Mukminin, manusia Qur'ani. Wahai Amirul Mukminin, kalau orang ini pintu pencarian rezekinya diisolasi, ditutup, di rumahnya ditutup, semuanya diboikot, nggak ada pintu yang bisa dia mencari rezeki. Min aina sudah ditutup kan? Idza sudda babur rajul min aina ya'tihi rizquh? Dari mana dapat rezekinya? Tiba-tiba manusia yang disebut Rasulullah Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'a Ali, jawabannya min haitsu ya'tihi ajaluh, sebagaimana ajalnya bisa datang, ditutup model apapun tetap dia mati. Begitu juga rezekinya, dihalau oleh siapapun tetap akan sampai. Dan jawaban-jawaban semacam itu semua ada pada Amirul Mukminin, karena begitulah Rasul telah mensifati beliau, Aliyun ma'al Quran
wal Qur'anu ma'ali. Ayolah ikhwah, kemudian sebelum saya akhiri, sebagaimana setiap kita mengadakan acara-acara semacam ini, kita ingin selain mengenal mereka, mencintai mereka, kita selalu mohon pada Allah taufik untuk mampu mengamalkan, mampu melakukan apa yang mereka minta. Ketika kita membicarakan aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'ali, kita bisa selalu melihat dalam sejarah bahwa Imam Ali dan seluruh Rasul dan Imam Ali dan Ahlul Bait semuanya selalu menekankan kita untuk akrab dan dekat dengan Al-Quran. Coba Sayyidah Fatimah di akhir hayatnya membaca Al-Quran. Perhatikan Imam Hussein di malam Asyura dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Artinya kita ini diajak supaya jangan ada hari lewat, matahari terbit sampai terbenam lagi kita nggak membaca Al-Quran. Aib kita sebagai yang mengikut, yang mencintai keluarga yang dengan Al-Quran, manusia-manusia Qurani. Karena itu kemudian wasiat demi wasiat bacalah. Imam Shadiq pernah menganjurkan kita paling sedikit kamu membaca 50 ayat setiap hari, paling sedikit. Karena beliau mengatakan Quran ini adalah surat Allah untuk kalian. Masa kalian nggak membaca surat dari Allah? Jangan sehingga kita cuman ketemunya Quran bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan itu kita libatkan, tetapi setidaknya setiap hari harus ada Al-Quran. Ayolah ikhwah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita lebih dekat pada Rasul, keluarga, dan dekat dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah untuk mampu mengamalkan Islam, menampilkan Islam yang indah, agar benar-benar kita menjadi duta-duta Allah untuk mengenalkan Islam yang sebenarnya di hadapan orang yang ingin mengenal Islam. Itulah yang bisa saya sampaikan di malam yang bahagia ini. Dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna fi kulli khair adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad, wa akhrijna min kulli syar akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.